Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, kita sebagai hamba Allah, orang yang beriman kepada Allah, sudah selayaknya kita itu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Salah satu larangan Allah yaitu kita tidak boleh berbangga diri, dalam arti memuji diri kita atau golongan kita atau apa yang kita miliki. Dan itu kalau kita memahami firman Allah dengan baik dan benar, insya Allah kita tidak akan melakukan hal tersebut, yaitu bersikap berbangga diri, yaitu kalau kita melihat firman Allah dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa segala puji bagi Allah atau segala puji milik Allah. Artinya pada hakikatnya tidak ada pujian itu untuk yang lain, kecuali hanya untuk Allah saja. Pada hakikatnya seperti itu. Maka artinya kalau siapa saja dia memuji selain Allah atau kaitannya bangga tadi, ujub, itu kan artinya memuji dirinya, apa yang ada di dirinya atau yang dimilikinya. Ya umpamanya memiliki anak, kemudian bangga, walaupun tidak harus disampaikan ke orang lain, walaupun hanya di dalam hatinya atau pikirannya merasa bahwa anaknya punya kelebihan daripada anak orang lain, entah itu kepandaian atau wajahnya yang cantik atau tampan, atau prestasi yang lainnya, merasa itu hasil didikan orang tua atau hasil kepandaian orang tuanya.
dalam mendidik. Umpama seperti itu, maka itu sebenarnya termasuk dia memuji selain Allah kalau seperti itu. Jadi seharusnya Allah yang didahulukan, yang harus dipuji. Paling tidak ya diawali Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian baru kita kaitkan dengan anak tadi umpamanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi karunia kepadaku seorang anak yang baik, yang pandai, yang cantik, yang tampan, yang cerdas. Segala puji bagimu ya Allah. Semua itu atas karuniamu, atas izinmu ya Allah. Aku bersyukur kepadamu atas kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami sebagai hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tidak ada yang pantas dipuji, karena semua pujian hanya milik-Mu ya Allah. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada yang memiliki pujian, yang berhak dipuji dan memang pantas dipuji. Karena kalau kita jujur, diri kita itu tidak ada apa-apanya. Kita bisa hidup saja ya karena Allah. Kita bisa berbuat apa saja walaupun hanya sekedar mengedipkan mata, itu juga karena Allah. Jadi memang tidak pantas bagi kita itu untuk memuji diri kita. Dan itu juga bisa mengarah, berarti kita menyembah hawa nafsu, berarti kita bisa syirik kalau kita memuji diri kita, karena artinya ada Allah yang lain selain Allah Tuhan kita, karena yang pantas dipuji hanya Allah itu saja. Makanya siapapun yang melakukan itu, ya naudzubillahi min dzalik, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Dan kemudian yang menjadikan seseorang itu ujub atau bangga memuji diri sendiri, banyak yang lainnya. Di antaranya mungkin prestasi kita bisa menjadi ini dan itu, kemudian bangga, kemudian cerita ke sana kemari, atau kalau saat ini ada medsos, kita upload, kita sampaikan, walaupun diiringi dengan kata Alhamdulillah, memuji Allah, tapi bisa jadi itu hanya bungkus, tapi sebenarnya bisa jadi ingin dirinya yang dipuji oleh orang lain. Umpama seperti itu. Jadi kita harus hati-hati kalau kita itu
berpikir, berbuat, jangan sampai kita itu mengarah ingin dipuji atau kita memuji diri kita. Dan contoh yang lain yang mungkin sering kita lihat, kita dengar, yaitu memuji kelompoknya, memuji organisasinya, memuji sosok seseorang, dan masih banyak lagi yang itu tanpa disadari bahwa itu sebenarnya telah melakukan sebuah kekeliruan dan bisa bertentangan dengan ayat yang kita baca tadi, yaitu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti telah melanggar ayat Allah, tidak mentaati perintah Allah secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu yang harus kita ketahui. Maka untuk itu benahi diri kita, perbaiki diri kita, dan banyak-banyak minta ampun, bertobat kepada Allah. Karena boleh jadi selama ini kita banyak sekali ujub, bangga, seperti yang saya sebutkan tadi. Walaupun itu hanya di dalam hati kita, bangga saya punya organisasi yang hebat, yang paling baik di dunia, bangga punya seorang atasan yang juga hebat dibanding yang lainnya, juga bangga dengan prestasi-prestasi unggulan-unggulan yang dimilikinya, baik itu di dirinya sendiri ataupun di kelompoknya. Nah, itu sebuah kesalahan yang harus kita tobati, yang dulu-dulu mungkin sering kita lakukan. Mungkin orang lain senang mendengarnya, berdecak kagum, tapi Allah tidak demikian, karena itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bukankah ayat Allah yang lain mengajarkan kita itu agar jadi orang yang rendah hati? Ya, yang namanya rendah hati, punya kelebihan apapun, walaupun sampai bisa ke langit umpamanya, tetap kita dianjurkan rendah hati. Bukti atau wujud rendah hati itu salah satunya dalam ucapan, baik di mulut ataupun di dalam hati kita, dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan tulus, segala puji bagi Allah. Apa yang kita miliki, apa yang menjadikan kesuksesan yang kita dapatkan, keberhasilan-keberhasilan yang lain, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Semuanya atas izin Allah, semuanya karena Allah. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan, kepandaian,
kecerdasan kita, bukan, kita kembalikan kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ya insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sudah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, selalu rendah hati, karena ini sangat penting bagi kita. Kalau itu tidak ditaubati, maka bisa jadi setiap kita bicara sesuatu, setiap kita itu memikirkan sesuatu, yang ada adalah ingin mendapatkan pujian, baik dari orang lain ataupun dari diri sendiri, sehingga siapapun itu akan sulit untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang santun. Biasanya seperti itu, karena kotoran itu akan selalu mengikuti sebelum itu dihilangkan dengan cara bertaubat, dengan tobat yang nasuha. Dan kalau itu pernah dilakukan sering atau banyak, maka juga harus sering atau banyak juga kita mengingatnya, kemudian memohon ampunkan atas kesalahan kita yang mungkin dulu sering bangga atau ujub terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki atau kita dapatkan. Insya Allah seperti itu. Dan inilah yang kalau kita tidak segera membersihkan, atau di dalam Al-Quran itu ada ayat penggalanya yang berbunyi wasari'u ila magfirah, dan segeralah kepada ampunan Allah. Jadi kalau kita sudah ingat, ya sadar, ya segera kepada ampunan Allah. Jangan sampai itu berkarat sehingga sulit untuk dihilangkan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu sesuatu yang baik, ya alhamdulillah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kebiasaan itu kebiasaan yang buruk, yang tidak dikehendaki oleh Allah, nah ini yang harus kita usahakan untuk dihilangkan. Dan itu tidak bisa hanya ditaubati sekali atau dua kali, tapi harus sesering mungkin, karena boleh jadi yang kita lakukan itu juga sering, setiap mungkin bergaul, bertemu dengan orang lain, mungkin menunjukkan hal-hal yang menjadikan orang lain itu memuji kita, ataupun duduk termenung sendiri tapi di dalam hati atau pikiran juga bisa saja memuji diri sendiri bahwa kita ternyata bisa ini, bisa itu. Dan di situ juga menjadi gambaran bahwa zikrullah
ingat kepada Allah masih kurang, maka kita disuruh zikron kasiron. Ingat kepada Allah itu ya ingat yang sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang kita lakukan, kita pikirkan, apa yang terdetik di hati, kita upayakan, kita usahakan mengarah kepada ingat kepada Allah, sehingga akan nampak mana yang pernah kita lakukan itu ternyata keliru dan mana yang benar, sehingga di situ kita akan menjadi lebih baik karena kita selalu mengingat, dan ketika ada yang tidak benar kita selalu berusaha untuk bertobat dan menyesali dan tidak melakukan lagi. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang harus kita coba setiap saat, setiap hari, untuk berbenah, untuk memperbaiki diri kita yang boleh jadi selama ini masih berlumuran kesalahan, kekeliruan. Salah satu halnya adalah ujub, bangga, memuji diri kita sendiri, atau juga masih sering melakukan hal yang mengarah orang lain agar memuji diri kita. Itu yang harus kita ketahui. Hanya ini saja yang saat ini bisa saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang keliru, kurang tepat. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.